Halo, Akang Teteh Anom Daluke. Halo. Kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Saya Andri Anom. Saya Dida Daluke. Kali ini kita akan coba mengisi konten Anom Daluke dari kita berdua, ya. Kita mau sharing ya. Ya, selama ini kan kita undang teman-teman Anom Daluke ya. Mulai dari praktisi, terus juga dosen ya. Ya para hotelier lah. Ya. Nah, sekarang kita berdua nih juga mungkin punya pengalaman ya bro ya. Kita juga sama-sama orang hotel. Ya, yang mungkin bisa kita bagi lah ya. Betul. Ya tips-tips atau pengalaman kita selama bekerja di hotel. Saya saat ini diberi amanah bro sebagai hotel manager di Vape Hotel Braga Bandung. Ya itu dari tahun 2017. Jadi udah jalan 5 tahun bro. 5 tahun ya. Ya. Bro Dida sendiri sekarang sama kita juga dapat amanah di Hotel Atlantik sebagai general manager. Aku juga udah 6 tahun, berarti dari 5 tahun, 6 tahun ya. 6 tahun lah. 6 tahun, jadi ya. Insya Allah lah ya kita berdua ini punya pengalaman lah bro ya. Yang mudah-mudahan ya pengalaman kita ini bisa kita bagikan ke teman-teman Anom Daluke, Akang Teteh atau juga kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang belajar di perhotelan ya atau sedang meniti karir bro ya. Saya sih jadi GM itu umur tahun 2014 bro. 2014, ya. Umur 40. Gue pengen nanya dulu, emang lo karirnya dulu pertama dari bawah atau emang udah langsung jadi manajer? Ya. Karena perjalanan karir seseorang itu nggak mudah, nggak gampang. Nah ini yang harus kita pelajarin, kita share. Karena untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tuh kita perlu kerja keras. Nah, gue pengen tahu sendiri. Ya jujur bro ya, kita mulai dari bawah bro. Ya dari rank and file. Nah dulu gue tahun 93 itu mulai jadi reception di Hotel Bintang 4 di Jakarta. Ya dari situ teruslah berkarir akhirnya ke asisten manajer, akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Tapi sebelum tahun 93 waktu gue sekolah di SMIP ya, dulu kan namanya SMIP pariwisata, sekolah menengah industri pariwisata. Itu kalau Jumat Sabtu kita jadi koper boy, bellboy ya. Jadi bellboy, 1 tahun jadi bellboy. Di situ indah banget bro, nggak pernah mikir deh berapa gaji atau apa. Udah terjun langsung di lu sendiri gimana bro? Ya, sama kita juga. Aku juga dari tahun 93 juga karir tuh lulus tahun 92. 93 jadi reception juga di salah satu hotel kawasan Ciberem tuh, di Hotel Endak Parahyangan. Kita juga karirnya dari bawah dulu, benar-benar perjuangan banget, pindah satu hotel lain untuk mendapatkan satu posisi top di atas. Jadi jarang lah ya orang hotel yang stay di satu properti. Pastinya dia untuk bisa berkarir ya. Pastinya sih dia biasanya pindah-pindah bro. Harus ya. Pindah dulu. Pindah mencari pengalaman juga mencari karir lah ya. Uang sih insya Allah money will follow ya. Jangan dulu mikirin deh berapa digaji ya. Kayaknya kalau awal-awal di karir kita nggak mikirin itu ya. Yang penting kita diberikan kepercayaan. Jangan dulu dan tunjukkan ya. Nah masih ngikutin lah ya kalau uang mah ya. Gini bro ya, banyak orang nanya nih, saya bukan orang hotel gitu. Saya sekolah bukan dari perhotelan. Bisa nggak sih kerja di hotel? Gimana bro Dida? Kalau kesempatan itu ada dan dia pastilah semua orang juga ada nilai lebih. Misalnya dia nilai lebihnya tiba-tiba jago bahasa Inggris misalnya, ada nilai lebihnya itu bisa masuk ke dunia perhotelan juga, tinggal dia jadi bisa berkompetisi lah ya. Berkompetisi lah, mencoba-coba untuk kita nggak mutlak mereka harus orang hotel. Mungkin salah satu kriteria para HRD di hotel bisa cari orang hotel dulu, tapi kalau dia ada nilai lebihnya bisa jadi bahan pertimbangan juga buat kita rekrut gitu kan. Yang jelas sih skill di dalam dan produk ya, itu kan bisa kita pelajarin ya. Betul. Dan Akang Teteh Anom Daluke di hotel sendiri itu ada berbagai macam departemen ya. Ada human resources, ada finance, ada sales marketing, ada engineering, ada food and beverage,
food production, housekeeping, front office, yang jelas ya butuh dari berbagai macam background pendidikan ya. Betul. Kayak human resources, ya pastinya kita butuh dong dari yang punya pendidikan yang ada hubungannya dengan human resources atau engineering gitu kan. Engineering. Teknik ya, nggak mungkin nih orang yang belajar di hotel ya nggak tahu juga mungkin seperti apa engineering gitu kan. Orang finance juga bisa tuh dari orang-orang akuntan, dari orang-orang yang backgroundnya accounting juga masih bisa. Nah, cuman gini bro, kalau di hotel ini kan yang kita banyak bersentuhan kita dengan tamu ya, dengan manusia gitu loh. Nah menurut gue nih bro, yang paling penting nih kalau Akang Tete ingin berkarir di hotel, menurut gue nih yang pertama kali bro harus punya jiwa melayanin, have a willingness to serve other people. Nah cuman melayaninya harus dengan tulus, karena gini bro, tamu tuh tahu kok melayani dengan tulus atau melayani hanya karena tugas gitu loh ya. Jadi yang paling penting buat gue harus mau melayani bro. Kalau nggak punya jiwa melayani, jangan deh kerja di hotel ya. Terus yang kedua menurut gue, kerja di hotel itu harus punya sense of humor ya. Harus mau tersenyum, itu banget gitu loh ya. Kebayang kan mun banget cemberut gitu kan, jadi harus mau senyum lah ya. Dari Bro Daluke, jadi selain tadi aku juga salah satu faktornya juga dari personality juga tadi yang sifatnya ibaratnya aktor ya, kita harus bisa menempatkan diri, positioning di saat kita lagi bekerja. Nah, saat lagi bekerja tuh kita pasti banyak masalah di rumah dan sebagainya. Saat di bawahnya kudu jadi aktor. Jadi saat aktor tuh, saya tuh udah sebagai pegawai harus selalu tersenyum, harus selalu melayani. Nah ini keramah tamahan tuh akan muncul secara alami kalau kitanya benar-benar bisa memerankan dengan baik gitu. Kalau misalnya kitanya ke bawah-bawah, wah katamu jadi jutek, salah naon tamu dijutek kan, ibaratnya gitu kan, kabur tamu bener. Sementara kita bekerja bisa eksis, bisa seperti saat ini karena ada tamu kan. Betul. The reason why we are here because we have the guests. If you don't have any guests, you are jobless, nggak ada kerjaan bro ya. Yang ketiga bro, menurut gua nih, tadi kan yang pertama harus punya jiwa melayani. Kedua tadi harus punya sense of humor lah ya, keep smile dan lain-lain. Ketiga tadi lu bilang harus bisa pandai apa ya, membawa diri lah ya, membawa diri. Yang berikutnya bro, menurut gua orang hotel tuh harus jujur bro. Ya betul. Bayangin bro, nomor satu ya. Di kamar tuh banyak barang-barang tamu, ya, dan mereka sudah memberi amanah kepada kita, menjaga barang-barang kita. Ya, melayani gitu loh. Kebayang kan kalau kita nggak jujur, waduh, tergoda sama barang tamu ya. Malengitan. Dan di hotel itu kan ada yang namanya lost and found ya. Dimanapun, Akang Teteh ya, dimanapun insya Allah, kalau tamu-tamu ketinggalan barang, baik itu di public area atau di kamar, insya Allah deh orang hotel udah terkenal. Jujur bro. Pasti sama mereka pasti di-keep tuh ya. Di-keep, dilaporin. Lain di sakwa. Ya, nggak mungkin ya. Jangan, tapi bukan nggak mungkin, maksudnya ya kita percayalah. Orang-orang hotel selama ini sih harusnya jujur ya. Nomor satu. Yang selanjutnya bro, menurut Bro Dida apa nih? Kalau mau kerja di hotel nih, tadi jadi jujur. Perkembangan tadi juga. Nah sekarang kita orang hotel harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus update. Ya sekarang kan zamannya udah digitalisasi nih. Nah kita juga harus ikut ke sana, jadi jangan gaptek. Nah, karena emang kalau karyawannya udah ngikuti perkembangan zaman dan adaptasinya cepat, mereka akan bisa berkarirnya lebih cepat juga. Betul. Jadi kita tahu apa sih digitalisasi itu kan sekarang. Kalau zamannya saya dulu reception, guest comment tuh hanya silakan Pak ngisi guest comment. Pakai kertas ya. Sekarang mah tamuna geus nyawa teh di blame main nama di medsos di mana-mana. Wah, pelayanan gini udah nggak ada basa-basi lagi udah. Nah, kita jadi harus mengikuti perkembangan itu, dan kejiwaan kitanya juga akan ngikutin. Jadi kita nggak bisa baper, nggak bisa iya tamu ngomong sangonah kieu di itu. Wah, itu tuh udah kita harus kuat mental seperti itu. Kita harus mau menerima keluhan ya. Menerima keluhan, dan kita harus follow up, memperbaikinya gimana dan sebagainya. Kalau emang itu sah-sah saja tamu seperti itu, tapi kita juga harus kuat mental. Sebetulnya kan bro, keluhan itu adalah
kesempatan. Jadi tamu itu memberi kita kesempatan kok. Untuk apakah ya kita bisa memperbaiki atau enggak. Selanjutnya bro, menurut gua nih, kalau kita ingin berkarir di hotel dan sukses, di hari pertama kita bekerja bro, kita harus cepat bisa beradaptasi bro. Ya betul. Ya. Aduh, kalau lambat mah ditinggalkan ku batur. Ya, jadi benar-benar nih hari pertama kita kerja nih bro, kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa belajar cepat. Betul. Kalau enggak gila bro, tamu datang terus kan. Ya. Nah itu yang harus dipelajarin juga nih sama Kang Teteh kalau nanti bekerja di hotel ya. Betul. Harus mau under pressure. Betul. Ya, harus fleksibel, harus pandai beradaptasi. Nah yang terakhir bro, menurut gua nih untuk ya kualifikasi lah ya, itu harus on time bro, harus tepat waktu, disiplin. Cuma dengan kriteria waktu, disiplin dan sebagainya lah ya. Kebayang kan ya. Ditanya sama tamu breakfast jam berapa, jam 6 sampai jam 10, jam 7 canda gila, breakfast kagak ada orang ya. Nah jadi harus be on time ya. Nah sementara bro untuk jadi GM sendiri, gue itu kan jadi GM tahun 2014 ya. Jujur bro, untuk jadi GM itu susah banget. Kompetisinya banyak banget. Mungkin bisa gue catet mungkin 10 kali gue gagal bro interview. Ya, akhirnya yang bisa menerima gue itu di Bali. Ya, bayangin gue nggak pernah kerja di Bali, dan di Balinya itu bukan di daerah yang terkenal gitu, di Kuta, Legian, bukan bro, di daerah yang belum banyak orang tahu lah, di daerah Batu, benar-benar tantangan Batu Bulan gitu loh. Jadi pada saat itu gue nggak banyak berpikir bro, ini adalah challenge gue, opportunity gue, dan gue harus ambil resiko. Gue ambil sekarang atau gue tidak akan sekali, tidak akan pernah jadi GM gitu loh. Akhirnya gue ambil itu resiko. Jadi memang ada beberapa hal, kalau kita ingin maju bro, kita harus mau ambil resiko. Betul. Gitu loh. Ya nggak main dalam zona posisi aman. Nggak main play safe aja gitu loh. Dan alhamdulillah bro, akhirnya di situ saya bisa eksis. Akhirnya ya bisa pindah ke Jakarta dan bisa sekarang di Bandung. Jadi pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu, ya suka dukanya itu buat gue bermanfaat banget. Sekarang pas gue di Bandung gitu loh. Ya, jadi Akang Teteh Anom Daluke yang ingin ya mencapai puncak karir di hotel, jangan takut, ambil opportunity itu, ambil resiko itu, nikmatin prosesnya. Lu sendiri gimana bro? Lu sendiri gimana pas jadi? Kalau gue juga sama, untuk posisi jadi top level itu kadang yang aku ngelakuin, kita harus mundur satu langkah. Mundur satu langkah tuh kadang misalnya di Bandung ini belum dapat posisi GM itu susah. Saya mundur satu langkah dan kesempatan itu emang ada di kota lain. Jadi lu sama kayak gue lah, ambil risiko lah ya. Mundur dulu satu langkah dengan dapat posisi GM. Nah nanti saat kita udah dapat posisi itu, kita nge-apply lagi itu posisinya pasti GM lagi gitu. Insya Allah lah ya, dipertimbangkan ya oleh owner ya. Beda dengan posisinya kita apply GM tapi kita belum punya experience ataupun jabatan itu, nah itu agak susah. Makanya kita perlu untuk mundur satu langkah untuk melangkah lagi lebih siap. Nah, itu lebih jauh lagi ya. Betul. Dan tips mungkin terakhir bro untuk para GM yang mulai berkarir ya. Jangan pernah berhenti belajar bro. Never stop learning. Pada saat kita berhenti, kita merasa puas dengan pencapaian kita, udah bahaya itu bro. Ya jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tuh bisa dari mana saja. Bisa ngobrol kayak gini, sharing atau bisa melihat-lihat ke teman, bisa dari anak kita juga ya, atau dengan belajar membaca dan lain-lain ya. Jadi itu pesan dari gue sih bro ya, untuk yang ingin berkarir di hotel ya, untuk next levelnya. Mungkin ada dari lo terakhir bro. Kita juga sama, karena kita harus lebih banyak berpikir out of the box tuh ya. Berarti berpikir gimana sih kompetitor kita gitu. Jangan mikirin internal terus. Kalau kita mikirin internal terus, di luaran kita ada apa, mereka udah sampai mana produknya, kita juga, karena kita
tetangga kiri kanan kita udah hotel semua, nah kita mau berkompetisi ini, kalau kitanya nggak ngelihat suasana di luar, kita akan tenggelam dengan sendirinya. Berarti jangan gede di dalam aja ya. Benar, kita harus lihat surrounding kita ya. Betul. Siap. Jadi di luaran tuh kayak gimana nih? Oh, hotel lain udah punya apa, kita punya apa, kita juga harus siap untuk bersaing seperti itu. Kalau kita pengen eksis terus dan bertahan terus dengan persaingan yang ada. Oke. Ya. So, Akang Teteh Hanom Daluke, sekian nih bincang-bincang sore kita sambil menikmati kota Bandung yang agak cedem. Cedem teh naon, Bro? Mendung ya. Mendung. Nah, tapi Akang Teteh ya terakhir nih dari saya nih. Ingat ya, tidak selamanya karir itu mulus. Ya, betul. Ya, kadang kita juga pernah mengalami hal-hal yang sulit ya. Mungkin kita juga pernah turun posisi gitu ya. Atau pernah ngalamin nganggur. Pernah ya, nganggur gitu ya. Nganggur dulu. Oke. Jangan pernah putus asa ya. Terus mencoba karena terus belajar. Pemenang itu atau the winner itu adalah orang yang bisa berdiri atau bisa berjalan atau bisa bangkit kembali di saat dia terpuruk, Bro. Ya, justru kesulitan itulah yang akan membuat kita lebih dewasa, lebih cemerlang lagi ke depannya. Oke, Akang Teteh Hanom Daluke. Kita ketemu lagi dengan konten kita berdua berikutnya nih. Kita nanti akan cerita lagi mengenai pengalaman kita berdua, ya. Mudah-mudahan pengalaman kita ini bisa bermanfaat. Kalau suka, di like, di komen, di share, dan di subscribe.